Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang sangat sedih dan menyayat hati, yaitu tentang seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang terlahir dalam kemiskinan yang begitu dalam di sebuah desa terpencil. Namun, di tengah kerasnya hidup, ia menyimpan sebuah cita-cita yang begitu mulia, sebuah harapan yang mungkin terdengar mustahil bagi keadaannya. Menjadi seorang polisi yang hebat. Namanya Bima. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot dengan dinding bambu yang lapuk dan atap daun rumbia yang sering bocor saat hujan tiba. Ayahnya, Pak Karto, dan ibunya, Bu Siti, hanyalah buruh tani serabutan yang penghasilannya edba cukup untuk makan sehari-hari. Jangankan untuk membiayai pendidikan tinggi, untuk membeli buku pelajaran sekolah pun mereka seringkali kesulitan. Namun, di mata Bima kecil, kemiskinan bukanlah penghalang untuk bermimpi. Ia memiliki cita-cita yang membumbung tinggi, menjadi seorang polisi yang hebat, gagah berani, dan selalu menegakkan keadilan. Setiap malam, di bawah rembulan yang menerangi kegelapan desa, Bima kecil seringkali membayangkan dirinya berseragam coklat, mengayomi masyarakat, dan memberantas kejahatan. Namun, realita kehidupannya begitu pahit. Di sekolah, Bima adalah anak yang cerdas dan selalu meraih juara kelas. Namun, kepintarannya itu justru menjadi bahan ejekan teman-temannya. Mereka mencibir cita-citanya yang dianggap terlalu tinggi bagi seorang anak miskin seperti dirinya. "Hei Bima, anak gubuk, mau jadi polisi? Mimpi saja kau. Makan saja susah, sok-sokan mau jadi penegak hukum," cibir salah seorang temannya dengan nada mengejek. Bima hanya bisa menundukkan kepala, hatinya perih mendengar hinaan itu. Namun, dalam hatinya, ia bertekad untuk membuktikan bahwa kemiskinan tidak akan pernah memadamkan semangat dan cita-citanya. Waktu terus bergulir. Beberapa tahun kemudian, Bima beranjak remaja. Namun, kebahagiaan seolah enggan berpihak padanya. Ayahnya, Pak Karto, jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kesedihan mendalam menyelimuti Bima dan ibunya. Kini, beban hidup semakin berat terasa di pundak Bu Siti. Bima, sebagai anak laki-laki satu-satunya, merasa bertanggung jawab untuk membantu ibunya. Namun, di desa yang serba terbatas, pekerjaan yang layak sangat sulit ditemukan. Suatu malam, di tengah kesunyian gubuknya, Bima merenung. Ia melihat wajah ibunya yang semakin keriput dan matanya yang sayu karena beban hidup. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. "Aku harus pergi ke kota," gumamnya dalam hati. "Di sana pasti ada pekerjaan yang bisa aku lakukan untuk membantu ibu." Keesokan harinya, dengan hati berat, Bima menyampaikan niatnya kepada ibunya. Bu Siti, meskipun sedih akan berpisah dengan putra satu-satunya, tidak bisa menahan keinginan kuat Bima. Ia tahu, di desa ini, masa depan Bima akan suram. Dengan berlinang air mata, Bu Siti memberikan restunya. Ia membekali Bima dengan sedikit uang hasil menjual cincin kawinnya, satu-satunya harta berharga yang mereka miliki. Pagi yang cerah, dengan ransel butut berisi beberapa potong pakaian di punggungnya, Bima berangkat ke kota. Ia meninggalkan desanya, meninggalkan ibunya, dengan hati yang berkecamuk antara harapan dan kesedihan. Pemandangan sawah hijau perlahan menghilang di kejauhan, digantikan oleh hiruk-pikuk jalanan dan bangunan-bangunan tinggi yang menjulang. Sesampainya di kota, Bima merasa asing dan kecil. Ia tidak mengenal seorang pun. Ia berjalan tanpa arah, mencari tempat berteduh dan pekerjaan. Berhari-hari ia berkeliling, dari satu tempat ke tempat lain, menawarkan tenaganya untuk pekerjaan apapun. Namun, kota besar ternyata tidak seramah yang ia bayangkan. Banyak orang acuh tak acuh padanya. Bahkan, ada yang curiga dan mengusirnya. Ia tidur di emperan toko, di bawah jembatan, menahan lapar dan dinginnya malam. Suatu sore, saat Bima sedang duduk lesu di sebuah taman, tiba-tiba matanya tertumbuk pada seorang pria berseragam polisi yang gagah dan berwibawa. Pria itu sedang berbincang dengan beberapa orang di dekat mobil dinasnya. Dengan keberanian yang tersisa, Bima memberanikan diri mendekat. "Maaf, Bapak Polisi," sapa Bima dengan suara pelan. Pria berseragam itu menoleh, menatap Bima dengan tatapan lembut. "Ada apa, Nak?" tanyanya. Bima menceritakan seluruh kisah hidupnya, mulai dari cita-citanya menjadi polisi, kemiskinannya, ejekan teman-temannya, hingga kepergiannya ke kota untuk mencari pekerjaan demi ibunya. Jenderal polisi itu, yang ternyata bernama Jenderal Dharma, mendengarkan dengan saksama setiap kata yang keluar dari bibir Bima. Ia terenyuh mendengar kisah pilu anak yatim piatu yang penuh semangat itu.
Setelah Bima selesai bercerita, Jenderal Dharma tersenyum. "Nak, kamu anak yang kuat dan punya cita-cita yang mulia. Saya kagum dengan semangatmu. Begini, untuk sementara waktu, maukah kamu bekerja di kantor saya sebagai pesuruh? Kamu bisa membantu membersihkan kantor dan melakukan pekerjaan ringan lainnya. Setidaknya, kamu punya tempat berteduh dan penghasilan untuk makan." Mata Bima berbinar mendengar tawaran itu. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan orang sebaik Jenderal Dharma. Tanpa ragu, ia mengangguk dengan antusias. "Tentu saja mau, Bapak Jenderal. Terima kasih banyak." Maka, sejak saat itu, Bima bekerja sebagai pesuruh di kantor polisi. Setiap hari, ia datang pagi-pagi sekali dan membersihkan seluruh ruangan kantor dengan tekun. Ia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, tidak pernah mengeluh, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Di sela-sela pekerjaannya, ia seringkali memperhatikan para polisi yang sedang bekerja, belajar dari cara mereka berbicara, bertindak, dan menegakkan hukum. Hari demi hari berlalu, bulan berganti bulan. Bima terus bekerja keras sambil tak pernah melupakan ibunya di kampung. Ia selalu merindukan ibunya, namun ia tidak tahu bagaimana caranya mengirim kabar atau bertanya tentang keadaannya, karena ia tidak memiliki telepon atau alamat yang jelas. Ia hanya bisa berdoa semoga ibunya selalu dalam lindungan Tuhan. Suatu hari, kabar duka menyelimuti kantor polisi. Seorang polisi yang bertugas di bagian administrasi meninggal dunia karena sakit. Jenderal Dharma merasa kehilangan seorang staf yang jujur dan bertanggung jawab. Saat sedang memikirkan siapa yang akan menggantikan posisi tersebut, matanya tertuju pada Bima yang sedang menyapu halaman kantor dengan rapi. Jenderal Dharma teringat akan kecerdasan, ketekunan, dan semangat Bima. Selama ini, ia diam-diam mengamati anak itu. Ia melihat potensi besar dalam diri Bima, meskipun hanya seorang pesuruh. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia memanggil Bima ke ruangannya. Bima yang terkejut sekaligus gugup segera menghadap Jenderal Dharma. "Bima," kata Jenderal Dharma dengan nada serius namun lembut, "ada posisi kosong di bagian administrasi kantor ini. Saya ingin menawarkan posisi itu padamu." Bima terbelalak. Ia merasa tidak pantas dan tidak memiliki kemampuan untuk pekerjaan itu. "Maaf Bapak Jenderal," jawab Bima dengan ragu, "saya hanya seorang pesuruh. Saya tidak punya pendidikan yang cukup dan tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan administrasi." Jenderal Dharma tersenyum. "Bima, saya sudah mengamati kamu selama ini. Kamu anak yang cerdas, jujur, dan pekerja keras. Saya yakin kamu bisa belajar dengan cepat. Saya akan membimbingmu. Ini adalah kesempatanmu untuk meraih cita-citamu. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Setelah melalui berbagai pertimbangan dan dorongan dari Jenderal Dharma, akhirnya Bima menerima tawaran tersebut. Ia berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa yang penuh tantangan bagi Bima. Ia belajar banyak hal baru tentang administrasi kepolisian, peraturan perundang-undangan, dan berbagai tugas lainnya. Dengan bimbingan Jenderal Dharma dan rekan-rekan polisi lainnya, Bima menunjukkan kemajuan yang pesat. Ia ternyata memiliki kemampuan belajar yang luar biasa dan daya ingat yang kuat. Tahun demi tahun berlalu, Bima terus bekerja keras dan belajar tanpa lelah. Ia mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan kepolisian yang difasilitasi oleh Jenderal Dharma. Kecerdasannya, dedikasinya, dan integritasnya membuat karirnya melesat dengan cepat. Ia berhasil melewati berbagai jenjang kepangkatan dengan gemilang. Hingga suatu hari yang tak pernah ia bayangkan tiba. Berkat kerja kerasnya yang luar biasa dan prestasinya yang gemilang dalam memberantas berbagai kasus kejahatan, Bima diangkat menjadi seorang jenderal polisi. Ia menjadi jenderal termuda dalam sejarah kepolisian di daerah tersebut. Kabar tentang seorang anak desa miskin yang berhasil menjadi jenderal polisi yang hebat itu menyebar luas, bahkan sampai ke desa tempat ia dilahirkan. Orang-orang di desanya tercengang dan takjub mendengar berita tersebut. Mereka yang dulu mengejeknya kini merasa malu dan kagum dengan pencapaian Bima. Meskipun telah meraih kesuksesan yang gemilang, Bima tidak pernah melupakan akarnya. Ia tetap rendah hati dan tidak pernah sombong kepada orang-orang yang dulu menghinanya. Ia selalu ingat akan perjuangan dan pengorbanan ibunya. Suatu hari, dengan seragam jenderal yang gagah melekat di tubuhnya, Bima kembali ke desanya. Ia mengendarai mobil dinasnya, didampingi beberapa ajudan. Kedatangannya disambut dengan haru dan kebanggaan oleh penduduk desa.
ia segera mencari gubuk reot tempat ia dilahirkan. Di sana, ia menemukan ibunya, Bu Siti, yang kini telah renta dan keriput, sedang duduk termenung di depan rumah. Betapa terkejut dan bahagia hati Bu Siti melihat putranya berdiri di hadapannya dengan seragam jenderal. Air mata haru membasahi pipi keduanya saat mereka berpelukan erat, melepaskan kerinduan yang selama bertahun-tahun terpendam. Bisima kemudian membawa ibunya ke kota untuk tinggal bersamanya di rumah dinas yang mewah. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, membalas semua pengorbanan dan doa yang telah diberikan ibunya selama ini. Mereka akhirnya bisa hidup bahagia bersama, mewujudkan mimpi yang dulu tampak mustahil bagi seorang anak laki-laki miskin dari desa terpencil. Kisah Bima menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga sederhana. Ia membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita setinggi langit, asalkan ada kemauan, kerja keras, dan tentu saja, kebaikan hati dari orang-orang seperti Jenderal Dharma yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan padanya. Kisahnya mengajarkan bahwa kebaikan akan selalu berbuah kebaikan, dan mimpi akan selalu mungkin terwujud bagi mereka yang tak pernah menyerah. Sahabat, kisah Bima adalah lentera yang menerangi bahwa mimpi setinggi apapun bisa diraih dengan keteguhan hati dan kerja keras, terlepas dari keterbatasan. Kebaikan hati Jenderal Dharma juga menjadi pengingat bahwa uluran tangan tulus dapat mengubah jalan hidup seseorang. Mari kita petik hikmah dari kisah ini dan terus dukung channel Kisah Inspirasi agar semakin banyak lagi cerita-cerita membangkitkan semangat yang bisa kita bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.